Apa yang bisa dibaca bahwa ternyata akhirnya PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta dan bukan Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Bisa jadi meminjam istilah Guntur Romli sebagai jalan tengah atau jalan ketiga dari terjadinya konflik di antara yang pro Anies dan pro Ahok di internal PDIP itu sendiri. Tapi kita juga tak tahu pasti setajam apakah konflik itu di internal PDIP. Yang pro Anies boleh dibilang mereka yang ingin PDIP lebih terbuka, membuka segmen pemilih baru, tak harus fokus ke kader sendiri, bisa mengambil pihak luar dengan suatu komitmen yang jelas, melupakan konflik yang tajam di masa lalu, dan pada saat yang bersamaan membuka lembaran baru bagi sesama anak bangsa. Kira-kira begitulah. Sedangkan yang pro Ahok kira-kira sebaliknya, ingin PDIP tetap tertutup, eksklusif, merawat terus segmen yang sudah ada dan diperkuat, lebih fokus ke kader saja dan tak harus mengambil pihak luar, apalagi untuk posisi strategis yang rentan terhadap pengkhianatan. Konflik di masa lalu tak bisa dilupakan begitu saja sebagai pelajaran di masa depan juga untuk sesama anak bangsa. Bedanya yang pro Ahok punya kekuatan massa menekan langsung ke dalam internal PDIP itu sendiri karena mereka memang pemilih PDIP dan loyalis Ahok sejak dulu. Sementara yang pro Anies tentu tak bisa melakukan itu meski mereka juga pemilih PDIP yang sangat setia, tapi mereka bukanlah loyalis Anies seperti para loyalis Ahok itu. Loyalis Anies hampir tak ada di PDIP. Kalau menurut survei cuma 7% saja. Tapi baik pro Anies maupun pro Ahok punya beberapa kesamaan kalau diusung oleh PDIP. Satu, pesan perlawanan yang serius kepada Jokowi dan Prabowo. Genderang perang sudah mulai ditabuh dari pusat kekuasaan. Dua, PDIP memantapkan diri berada di luar pemerintahan atau beroposisi. Tiga, betul-betul mau menang merebut kursi gubernur Jakarta untuk mulai bertanding dengan presiden baru nantinya. Artinya kalau PDIP tak memilih baik Anies maupun Ahok, maka otomatis PDIP tak ingin sedikit pun mengirim pesan perlawanan kepada Jokowi dan Prabowo, tak serius beroposisi, dan sebetulnya tak ingin menang di Pilgub Jakarta. Jalan ketiga atau jalan pertengahan seperti kata Guntur Romli berarti adalah jalan elit, jalan politis, dan jalan kompromis. PDIP sudah melunak dan pada saat yang bersamaan sedang membentangkan karpet merah untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi calon yang dipilih PDIP adalah Pramono Anung, politisi senior berusia 61 tahun, orang yang selalu baik dengan semua orang, termasuk lawan politiknya sekalipun, selalu menjadi jembatan bagi pihak yang berbeda, sangat akomodatif dan kompromis, bahkan saat perintah datang dari Megawati untuk maju saja, Mas Pram begitu sering dipanggil, minta saran dan pendapat dari Presiden Jokowi. Beliau politisi yang baik. Tapi saya agak ragu juga kalau mengatakan pasangan Ridwan Kamil Suswono otomatis bisa menang. Mendengarkan wawancara Mas Pram dengan awak media pagi ini, saya agak terpikat juga. Gaya beliau bicara, jawaban-jawabannya, ketepatan dan ketenangannya, pengalamannya memang tak bisa berbohong. Seperti kelapa yang makin tua makin berminyak. Itulah Pramono Anung, Ridwan Kamil dan Suswono tak bisa menganggap remeh. Silap-silap bisa menang juga beliau ini. Apalagi Pramono Anung didampingi Rano Karno yang sungguh-sungguh sudah sangat terkenal.